Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan terkait masalah kegiatan pembelajaran 10 terkait factoring atau anjak piutang. Nama saya Muri Miranda, nomor NIM 2302198041 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Napitupulu, di mana saya saat ini akan memaparkan terkait masalah factoring atau anjak piutang. Pendahuluan, anjak piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan satu diskon. Di negara-negara lain, usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru. Dimulai sekitar dekade 1970-an, perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an. Sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa, Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Filipina. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih alias macet. Banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Anjak piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Dengan adanya 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset piutang. Ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, pembeli atau customer, dan pihak yang membiayai atau factor. Penjual adalah pihak yang membeli piutang, biasanya untuk layanan diberikan atau barang yang dijual. Dari pihak kedua, pembeli atau customer. Penjual selanjutnya menjual suatu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Pembeli atau customer akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan. Terkait dengan peran lembaga keuangan, anjak piutang atau factoring dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan lembaga keuangan anjak piutang atau factoring harus dilaksanakan dengan baik secara preventif maupun secara represif. Karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum, di mana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya wan prestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh debitur. Dalam kegiatan anjak piutang, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang atau factor, klien atau supplier, dan nasabah atau customer, atau disebut debitor. Faktor adalah perusahaan yang atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa pengurusan anjak piutang, sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Istilah klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien, dalam hal ini supplier, selanjutnya klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi, jual beli barang, atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Penggunaan jasa perusahaan anjak piutang sangat membantu perusahaan dalam kondisi antara lain sebagai berikut. 1. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran atau perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan atau klien. 2. Perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasa factoring, pihak klien diharapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih luas, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. 3. Perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang, karena tidak perlu lagi membentuk suatu organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang tentunya akan menambah biaya operasi. 4.
perusahaan dapat memperoleh pembiayaan siap pakai yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. 1. Berdasarkan pelayanan. A. Full service factoring. B. Bulk factoring. C. Maturity factoring. D. Finance factoring. 2. Berdasarkan penanggungan risiko. A. With resources factoring. B. Without resources factoring. 3. Berdasarkan perjanjian. A. Disclosed factoring. B. Undisclosed factoring. 4. Berdasarkan lingkup kegiatan. Domestic factoring. Dan B. International factoring. Manfaat anjak piutang berupa manfaat bagi klien yang diperoleh klien terdiri dari A. Manfaat perolehan jasa pembiayaan antara lain. 1. Peningkatan penjualan, yaitu melalui jasa ini pembiayaan klien bisa melakukan dengan cara kredit atau pembiayaan dalam penjualannya. 2. Kelancaran modal kerja merupakan klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk mengubah piutangnya yang belum pernah habis masa dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah sehingga cepat. 3. Dengan tidak tertagihnya piutang dalam pengurangan risiko berupa dengan without resources. B. Manfaat yang didapatkan dari jasa non-pembiayaan antara lain. 1. Memudahkan penagihan piutang merupakan penagihan utang yang jasa tersebut diberikan oleh lembaga anjak piutang karena dalam klien ini tidak perlu penagihannya secara langsung pada pelanggan, sehingga tenaga kerja waktunya dapat bermanfaat untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. 2. Efisiensi usaha, yaitu pengelolaan kegiatan penjualan yang akan memungkinkan klien secara lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya sudah berpengalaman. 3. Peningkatan kualitas piutang. Pada pemberian fasilitas kredit oleh jasa administrasi, penjualan akan lebih efektif oleh pembeli, sehingga kemungkinan akan lebih tinggi pada tertagihnya piutang. Manfaat yang didapatkan dari jasa non-pembiayaan antara lain. 1. Memudahkan penagihan piutang. Merupakan penagihan utang yang jasa tersebut diberikan oleh lembaga anjak piutang karena dalam klien ini tidak perlu penagihnya secara langsung pada pelanggan, sehingga tenaga kerja waktu dapat bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif. 2. Efisiensi usaha, yaitu pengelolaan kegiatan penjualan akan memungkinkan klien secara rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya sudah berpengalaman. 3. Peningkatan kualitas piutang. Pada pemberian fasilitas kredit oleh jasa administrasi penjualan akan lebih efektif oleh pembeli, sehingga kemungkinan akan lebih tinggi pada tertagihnya piutang. Manfaat bagi factor atau lembaga anjak piutang, yaitu manfaat utamanya yang akan diterima lembaga anjak piutang adalah para pihak klien mendapatkan penerimaan berupa fee. Fee-nya tersebut terdiri dari A. Diskon fee atau biaya diskon, yaitu jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada factor. Biaya diskon ini perhitungannya diperoleh dari persentase tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaannya yang diberikan atas dasar risikonya. 2. B. Service fee atau biaya jasa, yaitu upah yang dibayarkan kepada factor oleh klien karena factor memberikan jasa non-pembiayaan yang besar nilainya presentasinya tersebut ditentukan oleh besar beban kinerja yang akan dilakukan oleh factor. Semakin besar volume penjualan, akan semakin besar pula fee tersebut, dan semakin sulit penagihannya akan semakin kecil. Manfaat bagi pelanggan antara lain: A. Klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit karena kehadiran jasa pembiayaan factoring akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan secara kredit. B. Klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dengan jasa administrasi penjualan. Dalam pihak debitur, akibat hukum yang berada dalam perjanjian anjak piutang ini ialah
tergantung jenis anjak piutang yang diajukan oleh pihak dalam membuat perjanjian, yaitu berdasarkan risiko dan tanggung jawab klien. Jenis anjak piutang tersebut yaitu 1. Resource factoring, yaitu klien di sini akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, perusahaan tersebut akan mengembalikan pembayaran yang bertanggung jawab membayar piutang kepada klien atas tidak tertagihnya piutang tersebut. 2. Without resource factoring, yaitu perusahaan akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, pihak klien tidak akan bertanggung jawab buat melunasi piutang tidak tertagih tersebut dari nasabah. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anjak piutang kurang berkembang. A. Risiko pasar, yaitu risiko yang muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dari rekening administratif. Akibat risiko pasar ini melibatkan perubahan dari kondisi pasar, termasuk harga ketentuan. Risiko pasar terdiri dari suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. B. Risiko yang memenuhi kewajiban membayar hutang ini muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar yang sudah jatuh tempo dalam jangka pendek dari arus kas atau aset cair berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Kondisi keuangan dari perusahaan anjak piutang tidak mengganggu aktivitas. C. Risiko operasional merupakan risiko yang ketidakcukupan proses internalnya, kesalahan manusia sendiri, kegagalan dalam sistem, adanya kejadian dari luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan anjak piutang. D. Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya risiko ini bisa terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. E. Risiko strategik merupakan risiko yang terjadi karena ketidaktepatan waktunya perusahaan anjak piutang dalam mengambil suatu keputusan strategik dan gagal dalam mengantisipasi pada perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada. F. Risiko kepatuhan merupakan lembaga anjak piutang yang timbul karena tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa keuangan. Sumber dari kepatuhan ini timbul adanya pemahaman yang kurang atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku pada umum. G. Risiko reputasi, yaitu akibat yang muncul karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang sumbernya dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan anjak piutang dan keberadaannya mungkin kurang terkenal di kalangan masyarakat. H. Risiko kredit, yaitu penilaiannya pada risiko inherent atau risiko kredit. Indikator yang digunakan yaitu pada portofolio komposisi aset dan juga tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, serta faktor internal yang mempengaruhi kredit tidak berbayar sesuai dengan yang seharusnya. Kesimpulan, 1. Anjak piutang merupakan solusi pembiayaan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan arus kas, mengurangi risiko piutang, dan meningkatkan efisiensi penagihan piutang. Anjak piutang tersedia dalam berbagai jenis dan menawarkan berbagai manfaat, sehingga perusahaan dapat memilih jenis anjak piutang yang paling sesuai dengan kebutuhannya. 2. Berakhirnya anjak piutang dapat membawa konsekuensi negatif bagi perusahaan anjak piutang dan klien. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari konsekuensi tersebut. Saran 1. Perusahaan perlu membandingkan biaya anjak piutang yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan anjak piutang. 2. Perusahaan anjak piutang dan klien selalu bertindak dengan hati-hati dan profesional dalam menjalankan bisnis anjak piutang. Dengan demikian, risiko berakhirnya anjak piutang dapat diminimalisir dan kedua pihak dapat memperoleh manfaat yang optimal dari hubungan anjak piutang. Saya kira demikian paparan dari saya terkait masalah modul 6 industri keuangan non-bank IKNB terhadap kegiatan pembelajaran 10 terkait factoring atau anjak piutang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya mohon koreksi dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam.